Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah perjuangan pahlawan Kutai, Kalimantan Timur melawan Inggris. Awang Long bukan nama asing di bumi etam. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Namun rupanya tak banyak yang mengenal sosok sang senapati Kesultanan Kutai Kartanegara Eng Martadipura yang telah mengorbankan jiwanya demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nah, untuk kisah selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Diceritakan hari itu penghujung 1834 Masehi. Di usianya yang menginjak kepala 3, Awang Long dipanggil sang Sultan Haji Muhammad Salihuddin. Menghadap Sultan Kartanegara Eng Martadipura, Awang Long bakal diberi sebuah amanah. Namun dia tak menyangka amanah yang diberikan merupakan amanah dengan tanggung jawab yang begitu besar, menjadi panglima kerajaan. Sultan tampaknya terkesan dengan karakter prajurit putra dari Mangkubumi, sebutan untuk Perdana Menteri Kesultanan. Besar dalam gemblengan sang ayah, Ni Raden Patiwangsa, Awang Long memang memiliki sifat pemberani, jujur, dan berwibawa. Maka tak mengherankan bila bungsu dari 4 bersaudara itu dipercaya Sultan menjabat panglima sepangan raja pasukan elit kesultanan. Bukan hanya menjadi panglima, Sultan juga mempercayakan jabatan Menteri Pertahanan Aryo Pertahanan kepada Awang Long. Gelar Aryo Senopati pun melekat pada nama Awang Long. Awang Long sadar jabatan tinggi yang dipikulnya bukan untuk bersenang-senang, bukan pula untuk berpuas diri membusungkan dada, melainkan tanggung jawab besar mempertahankan kerajaan dari gempuran musuh serta melindungi rakyat dengan segenap tenaga. Itulah yang dilakukannya tatkala penjajah menginjak kaki di tanah Kutai Kartanegara. Tahun 1844, satu dekade sejak mengemban amanah panglima, ujian terbesar Awang Long tiba. Berawal dari keberhasilan misi perdagangan di beberapa negara Asia dan beberapa kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan di Nusantara, Belanda mengadakan pameran untuk merayakannya, seakan ingin menunjukkan kuasanya. Negeri kincir angin mengundang 4 negara tetangga mereka, Inggris, Prancis, Belgia, dan Portugis. Pameran kesombongan Belanda itu membuat utusan-utusan negara yang diundang terkagum-kagum. Lantas, Belanda menawarkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara itu di beberapa pulau di Nusantara. Gayung bersambut, kerajaan Inggris menunjukkan minatnya. Di tahun itu, Inggris mengirim delegasinya, James Erskine Murray, dengan membawa 2 kapal menuju Borneo. Sebelum tiba di Tenggarong, 2 kapal itu lebih dulu berlabuh di Samarinda. Layaknya Belanda, Inggris yang kala itu hampir menduduki 3/4 permukaan bumi, juga datang dengan penuh kepongahan. Tepatnya ketika memasuki perairan Sungai Mahakam yang berada di bawah teritorial Kesultanan Kutai Kartanegara Eng Martadipura. Tanpa meminta izin dari Sultan Haji Muhammad Salihuddin, Inggris melakukan perdagangan di tanah Kutai. Dengan congkaknya, Inggris menekan harga hasil bumi rakyat Kutai dengan sangat murah. Bila rakyat tidak mau menjual hasil buminya, pasukan James Erskine Murray tak segan melakukan intimidasi dan tindakan paksa. Kabar kesewenang-wenangan Inggris tersebut sampailah ke Kesultanan. Darah Awang Long mendidih. Sebagai panglima
dia tidak bisa membiarkan orang asing berbuat sesukanya kepada rakyat. Namun, Sultan belum memberinya perintah. Masih bersabar, Sultan Haji Muhammad Salehuddin memberi peringatan kepada Erskine Murray. Sayangnya kesabaran sang sultan seakan tak berarti apa-apa. Peringatan itu tak diindahkan Erskine Murray. Malahan dengan tanpa tata krama, Erskine Murray menyatakan bakal membeli tanah di Mangkupalas, Samarinda seberang. Tanah itu hendak digunakan untuk lokasi penumpukan hasil bumi sekaligus benteng pertahanan. Habis sudah kesabaran Sultan. Permintaan Erskine Murray ditolaknya dengan keras. Penolakannya yang lantas membuat Erskine Murray murka. Dengan penuh emosi, Erskine Murray memberangkatkan 2 buah kapal bersenjata lengkap berikut pasukan di dalamnya menuju Tenggarong. Setibanya di Tenggarong, meriam 2 kapal itu menembaki kota dengan membabi buta. Serangan mendadak itu membuat bangunan dan rumah di Tenggarong porak-poranda. Para penduduk berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Tak ayal, Sultan Haji Muhammad Salehuddin berang bukan kepalang. Perintah cepat diberikan kepada Awang Long yang sudah menghunus senjatanya. Dia berdiri mantap seraya bergerak maju ke depan. Segera Awang Long memimpin para prajurit sepangan raja melakukan perlawanan dan mengusir armada Inggris itu. Pertempuran sengit tak terelakkan terjadi di tengah dan di tepian Sungai Mahakam. Banyak korban berjatuhan, baik dari pihak Inggris maupun dari para prajurit sepangan raja. Meskipun menggunakan persenjataan tradisional, namun prajurit-prajurit elit Kutai itu tak gentar melawan Inggris yang memiliki persenjataan lebih modern. Menyaksikan keberanian para prajurit sepangan tersebut, nyali pasukan Inggris menjadi ciut. Erskine Murray lantas memerintahkan kapal-kapalnya memutar haluan mundur. Tak goyah, Awang Long dan para prajurit sepangan mengejar 2 kapal itu. Malapetaka terjadi ketika 2 kapal itu tiba di perairan Samarinda. Di sana kapal Inggris diserang pasukan Kutai yang didukung orang-orang etnis Bugis dari Mangkupalas. Pertempuran tersebut menewaskan James Erskine Murray. Kematian Erskine Murray membuat mental pasukan Inggris runtuh. Mereka lantas melarikan diri hingga ke Selat Makassar. Pertempuran pasukan Awang Long melawan armada Inggris itu berlangsung selama 2 hari, 15 sampai 16 Februari 1844 yang dikenal sebagai Pertempuran Tombak Maris. Mendapati pasukan Inggris melarikan diri, prajurit Kutai terus saja mengejar menggunakan kapal-kapal yang lebih sederhana. Sesampainya di perairan muara Sungai Mahakam, mereka menemukan sebuah kapal yang kandas. Kapal itu dikira milik pasukan Inggris yang melarikan diri. Tanpa ampun, mereka menyerang dan membunuh awak kapal, lantas menguras barang-barang sebagai rampasan perang dan membakar kapal. Setelah semuanya terjadi, barulah diketahui kapal tersebut bukan milik Inggris, melainkan milik perusahaan dagang asal Belgia pimpinan di Charles. Dengan menggunakan skoci beberapa awak kapal Belgia yang selamat melarikan diri hingga ke Makassar. Di Makassar, awak kapal Belgia bersama pasukan Inggris yang kalah melapor kepada Gubernur Hindia Belanda. Kepala Letnan Laut T. Hope kemudian diperintahkan memimpin armada Belanda yang diperkuat 7 kapal perang untuk menghukum Kesultanan Kutai. Pihak Kesultanan dianggap telah melakukan perompakan dan mencemarkan nama baik pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu, di Kesultanan Kutai, Haji Muhammad Salehuddin memerintahkan Awang Long tetap siaga berjaga. Sultan dan petinggi Kesultanan yakin Inggris bakal balas dendam kembali dengan armada dan pasukan lebih besar. Menyadari kemungkinan itu, Kesultanan lantas memperkuat pasukan.
rakyat diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Sultan Haji Muhammad Salihuddin berikut keluarganya diungsikan ke Kutabangun dengan pengamanan 1.000 orang prajurit. Awanglong, sang senopati sendiri, berjaga-jaga di Samarinda dan Tenggarong dengan kekuatan pasukan dan persenjataan yang cukup besar. Mengetahui pertempuran yang akan dihadapi bisa menjadi pertempuran terakhirnya, Awanglong menghadap Sultan dan bersumpah, "Aku seorang prajurit dan aku tidak mengenal politik. Aku hanya tunduk kepada duli tuanku yang dipertuan. Hidup matiku dan kewajibanku adalah melindungi rakyat dan tanah bertuah Kutai Kartanegara Eng Martadipura." Begitu bunyi sumpah setia sang panglima di depan Sultan dan para petinggi kesultanan. Yang dikhawatirkan ternyata terbukti. Namun yang datang bukan armada perang Inggris, melainkan 9 armada perang kerajaan Belanda pimpinan Letnan Laut T. Hope. Di awal kedatangannya, T. Hope memberikan seruan kepada Awanglong dan pasukannya untuk menyerah. Dengan gagah berani, Awanglong menolak seruan Hope. Amanah yang diembannya sebagai pemimpin pasukan kesultanan membuatnya tegar mempertahankan tanah Kutai dari ancaman penjajah. Panglima perang ini malah menembakkan meriam ke arah kapal perang Belanda. Meriam sang senopati berbalas meriam bertubi-tubi dari kapal Belanda. Pertempuran dahsyat pun tak bisa dihindarkan. Sayangnya, persenjataan yang tidak seimbang membuat perjuangan Awanglong berikut pasukan Kutai tak bisa berbicara banyak. Pasukan kerajaan ketar-ketir dihajar serangan meriam dan senjata dari armada Belanda. Benteng Kesultanan Kutai pun runtuh tak mampu menahan dahsyatnya luncuran peluru-peluru meriam. Salah satu dindingnya runtuh meluncur tak terelakkan ke arah Awanglong. Tertimpa reruntuhan benteng. Hari itu Awanglong gugur sebagai kusuma bangsa. Dia telah memenuhi sumpahnya melindungi rakyat dan tanah air dengan segenap jiwa raga hingga hembusan nafas terakhir. Kegigihan sang panglima terus dikenang masyarakat Kalimantan Timur. Diabadikan menjadi nama jalan dan nama batalion infanteri dari teritorial Kalimantan Timur.